Di sebuah negeri yang katanya menjunjung tinggi hukum, seragam coklat berdiri anggun di persimpangan jalan, mata menatap tajam, peluit tergantung di leher, dan senyuman kecil yang entah ditujukan kepada masyarakat atau kepada amplop yang mungkin datang. Ada profesi yang lebih berat dan lebih sakral katanya, selain menjadi polisi. Mereka tak hanya menegakkan hukum, tapi juga simbol ketertiban, pelindung masyarakat, sekaligus penjaga rasa takut. Ya, rasa takut. Karena lucunya, kita justru cenderung merasa gugup bukan saat berhadapan dengan penjahat, tapi saat melihat polisi. Bukan karena kita bersalah, tapi karena kita tak tahu. Hari ini mereka ingin menegakkan aturan atau menegakkan aturan versi mereka sendiri. Bayangkan, Anda naik motor, lengkap surat-suratnya, helm dipakai, spion ada, SIM aktif, tapi tiba-tiba Anda diberhentikan. Kenapa? Karena hari itu mungkin Anda hanya terlihat mudah didekati, mungkin Anda terlihat siap diajak negosiasi. Bukan pelanggaran yang dicari, tapi peluang. Tentu, ini bukan tuduhan yang menyeluruh. Kita tahu bahwa banyak polisi yang jujur, tapi mari kita jujur juga. Seberapa sering Anda melihat polisi hadir saat dibutuhkan, dan seberapa sering Anda melihat mereka muncul saat razia dadakan yang tiba-tiba digelar di gang sempit, tepat sebelum tanggal gajian. Mereka menyebutnya rahasia keselamatan berkendara. Tapi kenapa aroma cemasnya seperti sidang kredit? Tiba-tiba, satu persatu pengendara diarahkan ke tepi jalan. Di sana bukan edukasi yang diterima, tapi tatapan menilai. Siapa yang mau repot? Siapa yang mau cepat selesai? Lalu muncullah kalimat magis. Mau ditilang atau kita selesaikan di sini saja? Ah, negosiasi ala jalanan. Bukan di meja bundar, tapi di atas trotoar panas. Tanpa catatan resmi, tanpa bukti digital, hanya amplop kecil dan senyum yang mendadak ramah. Kita memang bangsa yang penuh toleransi, bahkan terhadap penyimpangan yang terus berulang, kita tahu ada yang salah, tapi entah kenapa, kita sudah terbiasa dengan bungkam. Dan lebih menyedihkannya lagi, kita sering diminta menghormati seragam, bukan orang yang di dalamnya. Padahal kehormatan itu bukan ditentukan oleh simbol di dada, tapi oleh sikap saat tidak ada yang melihatnya. Kita bisa berdebat soal moral, soal sistem, soal keteladanan. Tapi satu hal pasti, kepercayaan itu tidak dibangun dari pidato jenderal. Ia tumbuh dari tindakan kecil, seperti tidak meminta uang receh saat menilang ibu-ibu tua yang bingung arah. Video ini bukan ajakan untuk membenci polisi, tapi undangan untuk jujur, bahwa seragam bukan tameng dari kritik, bahwa peluit bukan alat untuk menakut-nakuti, tapi untuk menertibkan dengan bijak. Karena ketika rakyat tidak lagi percaya pada penegak hukum, kita bukan sedang hidup dalam negara, kita sedang bertahan di antara kepura-puraan. Jika hukum adalah panglima, maka polisi adalah tangan kanan yang mengeksekusi keadilan. Tapi bagaimana jika tangan kanan itu mulai memilih siapa yang layak ditegakkan dan siapa yang bisa dilewatkan? Masalah kita dengan institusi kepolisian bukan terletak pada seragamnya, bukan juga pada fungsinya. Masalah kita terletak pada jarak antara idealisme dan realitas. Di atas kertas, polisi bertugas melayani, melindungi, dan menertibkan. Tapi di jalan raya, di ruang interogasi, bahkan di rumah warga kecil, realitas itu kerap terlihat berbeda. Mari kita lihat dari sisi pelayanan publik. Berapa kali Anda ke kantor polisi, mengurus SIM, surat kehilangan, atau laporan kecil, dan pulang dengan rasa frustasi bukan solusi? Ada yang bilang, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Antrian panjang, petugas yang dingin, dan sistem yang seringkali tidak bisa hari ini. Itu adalah kisah sehari-hari. Di sisi lain, jika Anda kenal orang dalam, semuanya bisa selesai dalam 1 jam. Sistem yang seharusnya objektif, ini bekerja berdasarkan Anda siapa, seberapa tebal dompet Anda, dan seberapa kuat jaringan Anda. Inilah bentuk paling sederhana dari penyalahgunaan kekuasaan yang dibungkus dalam senyum pelayanan. Lalu mari kita bicara soal penegakan hukum. Hukum semestinya buta, tapi dalam praktiknya, hukum seperti memiliki penglihatan selektif. Ia bisa melihat pelanggaran rakyat biasa dengan sangat tajam, bahkan hingga detail STNK yang tertinggal. Tapi saat pelanggaran dilakukan oleh mereka yang punya nama, hukum itu seolah terkena glaukoma.
Ada video viral, seorang ditilang karena tidak memakai helm saat keluar dari halaman rumah. Tapi ketika aparat sendiri mengawal iring-iringan kendaraan tanpa plat nomor, semuanya baik-baik saja. Ironis? Tidak. Ini bukan ironi lagi. Sudah menjadi ketidakseimbangan struktural yang sistemik. Tidak berhenti di situ, ada juga fenomena penyiksaan dan pelanggaran HAM dalam proses interogasi. Ya, itu kasus ekstrim, tapi kita tahu itu terjadi. Berita tentang tahanan yang meninggal dengan luka lebam, anak yang ditangkap karena dugaan ringan tapi diperlakukan seperti kriminal keras berat, itu nyata. Dan yang paling menyakitkan, hampir tidak pernah ada yang bertanggung jawab. Kita hidup dalam sistem di mana penegak hukum sulit dijerat oleh hukum itu sendiri. Karena apa? Karena sistem pengawasan internal lebih mirip ruang keluarga, bukan pengadilan. Ini mari kita lihat dampaknya. Yang terjadi adalah krisis kepercayaan. Warga takut melapor, bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka takut dilibatkan, disalahkan, bahkan diintimidasi. Dan akhirnya, kita memilih diam. Kita lebih rela membayar uang damai daripada berdebat soal hak kita. Kita lebih senang menjauh dari konflik hukum karena tahu bahwa kadang yang berseragam tidak selalu melindungi. Dan yang salah tetap bisa menang. Dan di tengah semua itu, institusi kepolisian menuntut untuk dihormati. Padahal kehormatan tidak pernah diminta, ia harus dibuktikan melalui transparansi, integritas, dan ketersediaan untuk dikritik. Jangan hujat polisi, mereka juga manusia. Benar, tapi justru karena mereka manusia, mereka harus mampu belajar dari kesalahan. Karena kalau tidak, apa bedanya mereka dengan kekuasaan yang tidak pernah mau diaudit? Jika rasa takut datang dari hukum, apakah hukum masih bisa kita sebut sebagai pelindung? Di titik ini, kita tidak sedang berbicara tentang satu dua kejadian. Kita sedang bicara tentang rasa was-was, rasa tidak nyaman, rasa bahwa keadilan kadang-kadang terasa seperti urusan keberuntungan. Siapa kamu? Siapa kenalanmu? Seberapa banyak yang bisa kamu luruskan di belakang meja? Dan di tengah itu semua, kita dihadapkan untuk patuh, untuk tunduk, untuk menghormati. Tapi apakah penghormatan itu bisa dipaksakan? Atau ia harus tumbuh dari rasa percaya? Saya tidak datang dengan daftar tuduhan, saya datang dengan cermin. Bayangkan, di sebuah negara demokrasi, warganya merasa lebih nyaman menghadapi preman pasar dibandingkan dengan menyampaikan laporan ke kantor polisi. Bukan karena polisi kasar, tapi karena rasa kepercayaan itu tidak pernah utuh. Dan rasa itu tidak bisa diperbaiki hanya dengan slogan, ia butuh tindakan nyata. Mari kita jujur, kritik terhadap institusi bukan berarti kebencian terhadap personal. Sama seperti kritik terhadap sekolah, bukan berarti benci pada guru. Atau kritik terhadap rumah sakit, bukan berarti kita anti dokter. Justru, kritik hadir dari mereka yang peduli, karena hanya mereka yang peduli, yang berani berkata, kita bisa lebih baik. Dan ini berlaku juga bagi institusi kepolisian. Bayangkan, generasi muda yang besar dengan narasi, kalau ada masalah, jangan lapor polisi, malah tambah ribet. Apakah kita mau membiarkan stigma ini hidup terus, atau kita mulai dari sekarang, membangun ulang jembatan yang retak antara rakyat dan pelindungnya? Jangan salah, masih banyak polisi yang luar biasa, yang bekerja sepenuh hati, bahkan melampaui batas tugas formal mereka demi membantu masyarakat. Tapi sayangnya, satu tindakan salah dari satu orang berseragam bisa menghapus 1000 kebaikan lainnya. Karena itulah, pengawasan dan akuntabilitas harus jadi kompas. Kita tidak sedang menuntut polisi menjadi malaikat, tapi kita berharap mereka tetap menjadi manusia yang bisa mendengar, yang bisa berubah, dan yang bisa diajak bicara tanpa rasa takut. Polisi itu keras karena rakyatnya susah diatur. Kalimat ini sering kita dengar, tapi pernahkah kita membaliknya? Apakah rakyat jadi takut karena polisi terlalu lama bicara dari atas? Ini bukan soal siapa yang salah, siapa yang benar, tapi soal siapa yang mau memulai dialog lebih dahulu. Dan di negara hukum, seyogyanya penegak hukum yang harusnya membuka pintu dialog, bukan malah membatasi suara. Hari ini, saya memilih peran sebagai devil advocate, bukan karena saya anti sistem, tapi karena saya pro kebaikan. Dan kadang, untuk membenahi sesuatu, kita harus berani menyentil dengan cara yang bermartabat, tidak kasar, tidak provokatif, tapi cukup tajam untuk menyadarkan.
Jika kita benar-benar ingin institusi ini dihormati, maka kita harus mulai dari membenahi bagian-bagian yang membuat rakyat merasa asing, bukan menutupnya, bukan menyuruhnya diam, tapi mengakuinya, lalu memperbaikinya. Karena kehormatan yang sejati tidak datang dari seragam, pangkat, atau senjata. Ia datang dari kepercayaan rakyat, dan kepercayaan itu tidak dibangun dengan ketakutan, tapi dengan kejujuran, keberanian, dan kemauan untuk berubah. Setiap kita pasti pernah berharap, andai hukum bisa dirasakan setara, tanpa rasa takut, tanpa prasangka. Jika Anda pernah merasa ragu untuk melapor, bukan karena tidak percaya hukum, tapi karena takut prosesnya menyakitkan, Anda tidak sendiri. Jika Anda pernah merasa segan bertanya, bukan karena tak paham, tapi karena takut dianggap mengganggu, Anda pun tak sendiri. Video ini bukan untuk menyudutkan, bukan pula untuk menuduh, tapi untuk mengajak kita, rakyat dan penegak hukum, untuk bersama-sama membangun ruang dialog yang sehat dan terbuka. Jika Anda memiliki pengalaman atau pandangan, silakan bagikan di kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe jika Anda percaya perubahan baik dimulai dari niat yang tulus dan suara yang jernih. Sebarkan video ini bukan untuk memperkeruh, tapi untuk menghidupkan kembali harapan bahwa keadilan dan kepercayaan bisa dibangun kembali sedikit demi sedikit. Karena pada akhirnya yang kita rindukan bukan kekuasaan, tapi keteladanan, bukan dominasi, tapi perlindungan yang tulus.
GTA.